Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Di kesempatan kali ini kita ikuti siaran khusus update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari Senin 10 Agustus 2020 bersama saya Panji Harto dan juga dibantu oleh reporter-reporter yang lain. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Masih yang tidak pakai lama kita menuju ke Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Terlepas dari zona merah, Pemkab Sidoarjo targetkan percepatan zona hijau. Silakan Billy. Baik sahabat pendengar Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah dinyatakan terlepas dari zona hijau dan saat ini sudah dalam percepatan untuk menuju ke zona hijau, maksudnya sudah terlepas dari zona merah. Saat ini untuk resiko penyebaran juga sudah ada di bawah angka 1, yaitu ada di bawah angka 0, ada di bawah 0,5 saat ini untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri. Saat ini juga sudah menjalani komunikasi intens dengan tim epidemiologi UNER dan diketahui sudah sepekan terakhir memang Kabupaten Sidoarjo sudah berada di zona orange. Angka penyebaran atau RT COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah ada di bawah 1. Ini disampaikan oleh Bapak Nur Rahmat Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo. Saat ini memang untuk Kabupaten Sidoarjo angka kesembuhannya sudah ada di angka 68%, sementara untuk kematian ada di angka 5,8. Sementara itu untuk saat ini pihaknya juga mengajak semua untuk jangan sampai lengah, karena saat ini penyebaran COVID-19 juga dinilai masih tinggi di Provinsi Jawa Timur. Sebagai penyemangat juga kemarin pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Polresta, Kodim, Kajari, DPRD dan juga berbagai instansi sedang menggelorkan gerakan memakai masker. Seperti yang dilaksanakan pada minggu kemarin, para pejabat membagikan ribuan masker ke warga di seputaran alun-alun Sidoarjo dan dihadiri juga oleh Bapak Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, dan Ketua Dewan juga sejumlah pejabat lain. Kemudian untuk saat ini juga disampaikan oleh Bapak Kapolresta Sidoarjo, kegiatan yang dilakukan kemarin juga sebagai motivasi agar semua selalu siap siaga, tidak boleh lengah dan tidak boleh bereuforia meskipun sudah keluar dari zona merah. Sementara itu di sela-sela kegiatan para pejabat juga menyampaikan masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat karena saat ini memang Kabupaten Sidoarjo akan menghadapi agenda besar di acaranya Pilkada serentak hingga Pilkada serentak yang rencananya digelar pada September Desember mendatang. Sementara itu, hal ini juga disampaikan Kabupaten Sidoarjo juga akan mulai mempertimbangkan penerapan skema tatap muka untuk kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya sudah dilakukan secara PJJ dan juga daring. Sementara itu juga untuk saat ini angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo untuk melengkapi informasi untuk saat ini seperti yang bisa terlihat di laman resmi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo, memang untuk angka penyebaran COVID-19 saat ini untuk terkonfirmasi cukup tinggi, masih ada di angka 2.688, untuk yang meninggal ada 211 dan sembuh ada 2.596 pasien. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke Panji. Iya, terima kasih Billy Patopoy. Kita bergeser untuk menuju ke Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan masih berlanjut dan terus edukasi masyarakat. Silakan Kolik. Iya, halo Kolik, silakan. Iya Panji, Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat daerah masih tetap lanjut dan tetap berlangsung, yakni sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing, menangani dan mengedukasi masyarakat yang masih bandel agar patuh mengikuti protokol kesehatan. Toto Hartono sebagai koordinator Satgas Harian tingkat kabupaten mengatakan, yang dibubarkan adalah gugus tugas di pusat. Untuk satuan tugas di daerah, yakni tingkat kabupaten masih tetap berlanjut sesuai dengan tupoksinya, dan akan dikembalikan kepada OPD masing-masing ketika ada perintah lebih lanjut dari pusat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Pamekasan ini menyampaikan, untuk menuju kehidupan baru, masyarakat di Pamekasan harus terbiasa dengan menjaga kesehatan, salah satunya mengikuti protokol kesehatan, yakni memakai masker, rajin mencuci tangan, social distancing, tidak berkerumun dan menghindari keramaian. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 783 orang. Di antaranya dalam pengawasan 66 orang,
Telah selesai pengawasan 676 orang dan meninggal dunia sebanyak 41 orang. Sedangkan jumlah positif COVID-19 sebanyak 247 orang. Di antaranya sedang dirawat 30 orang, telah sembuh 190 orang, dan meninggal dunia sebanyak 27 orang. Demikian Hulik Maulidi, Realita FM menyampaikan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Terima kasih kolik dari LPPL Realita FM Pamekasan. Berikutnya kita bergeser ke LPPL Suara Madiun. Di Desilia menyampaikan informasi memiliki riwayat perjalanan keluar kota, 1 orang warga terkonfirmasi positif COVID-19. Silakan Kides. Baik, terima kasih Panji. Sahabat Jatim News Today, pelaku perjalanan luar kota memang cukup berpotensi tertular COVID-19. Seperti tambahan 1 kasus yang ada di Kota Madiun ini, kasus konfirmasi nomor 37 tersebut memiliki riwayat perjalanan dari Kota Semarang. Berdasarkan rilis pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, kasus nomor 37 ini berinisial WHS, laki-laki, warga Kelurahan Winongo. WHS bekerja di Semarang dan rutin pulang pergi seminggu sekali. WHS mengeluh demam disertai batuk 24 Juli lalu saat masih di Semarang. Kasus nomor 37 tersebut lantas berinisiatif melakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Berbekal rapid test tersebut, WHS pulang ke Kota Madiun selama 2 hari, lantas kembali lagi ke Semarang. Karena kondisinya tak kunjung membaik setelah 4 hari di Semarang, WHS kembali pulang ke Kota Madiun. WHS menjalani perawatan di rumah, namun gejala sesak nafas muncul setelah 2 hari perawatan di rumah tersebut. Kemudian pihak keluarga memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit. WHS berstatus ODP saat itu. Pasalnya 2 kali rapid test ulang yang dilakukan menunjukkan hasil non-reaktif. Swab test akhirnya dilakukan 5 Agustus dan hasilnya positif keluar 9 Agustus kemarin. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 37 orang hingga saat ini. 18 diantaranya sudah dinyatakan sembuh, 8 orang masih dalam perawatan, dan 10 orang menjalani isolasi mandiri di rumah, sedang 1 orang meninggal dunia. Kiki Deslia, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Terima kasih Kides yang ada di LPPL Suara Madiun. Berikutnya ke LPPL Persada FM Kabupaten Blitar ada Risma Erina. Cegah penyebaran virus corona, tim gugus tugas semprot disinfektan di wilayah kecamatan yang masuk ke zona merah. Risma? Ya baik, pemerintah Kabupaten Blitar melalui tim gugus tugas yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, anggota Muspika dan relawan ini melakukan penyemprotan cairan disinfektan di wilayah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar Rustin Tri Setio Budi mengatakan berdasarkan petunjuk kegiatan penyemprotan disinfektan ke wilayah yang masuk ke kategori zona merah ini akan terus ditingkatkan ke depan. Jadi setiap kecamatan yang memiliki potensi penularan virus corona tinggi, maka petugas ini segera bergerak melaksanakan penyemprotan. Dan petugas gabungan ini sudah berfokus untuk penyemprotan desinfektan di Desa Ngoran dan Modangan dengan 3 armada yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di zona merah agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan update persebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Blitar per tanggal 9 Agustus 2020 ini terdapat 13 pasien sembuh dan ada tambahan 3 konfirmasi baru yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif. Ketiga itu berasal dari Kanigoro, dari daerah Gaprang, dan Monotirto Ngeni. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Sahabat, Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang tentunya bisa Anda dengarkan di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Suara Gresik, LPPL Pradya Suara Tuban, LPPL Malopo Pati FM Bojonegoro, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Suara Madiun, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, dan LPPL Mahardika FM Kota Blitar.
Bergeser menuju ke Suara Gresik, ada Isyatun Hania, ajakan Bapak Bupati Gresik beserta wakilnya untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai vaksin terbaik saat ini dalam acara Sehat dengan Gowes. Silakan Hania. Hai sahabat, demi mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Gresik terus-menerus lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya terlihat dalam acara Sehat dengan Gowes dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-75 di Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik. Acara ini juga ditujukan untuk mengajak masyarakat membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengajak patuh protokol kesehatan. Dalam acara tersebut juga tampak hadir Bapak Bupati Gresik Sambari Halim Radianto beserta Bapak Kosim selaku Wakil Bupati Gresik. Bapak Kosim juga menyampaikan bahwa vaksin terbaik untuk saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan. Mari kita berjuang bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, beliau juga mengajak masyarakat untuk membiasakan olahraga, mengkonsumsi makanan yang bersih, serta mengandung banyak vitamin dan rutin memeriksakan kesehatan. Harapannya, melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, dapat meningkatkan imun tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit utamanya virus corona. Sahabat, pertanggal 9 Agustus 2020, terdapat 2.082 orang telah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, telah dinyatakan sembuh sebanyak 1.395 orang dan sudah dinyatakan meninggal dunia dalam kasus konfirm COVID-19 berjumlah 153 orang. Saya Isyatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Gresik kita menuju ke Kota Blitar. Ada Kirana Nisa, LPP Mardika FM Kota Blitar. Pemkot Blitar masih pertimbangkan pelaksanaan bursa kerja di tengah wabah corona. Nisa. Bursa Kerja menjadi program tahunan Kota Blitar untuk membuka peluang bagi masyarakat produktif yang belum memiliki pekerjaan. Namun karena ada pandemi COVID-19, pelaksanaan Bursa Kerja tahun ini masih menjadi pertimbangan pemerintah Kota Blitar. Suaryono, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar saat dikonfirmasi Sabtu 8 Agustus 2020 mengatakan, Bursa Kerja masih menjadi pertimbangan mengingat banyak perusahaan yang melakukan pengurangan jumlah karyawan. Pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19 pun dinilai kurang tepat karena berpotensi mengakibatkan kerumunan banyak orang. Di sisi lain, pelaksanaan Bursa Kerja biasanya melibatkan perusahaan lokal, regional, dan nasional. Pihaknya tidak ingin pelaksanaan Bursa Kerja justru menambah mata rantai penularan COVID-19. Namun demikian, pemerintah Kota Blitar tidak tinggal diam. Suaryono mengaku saat ini masih melakukan penjajakan dan pendataan terhadap perusahaan yang membutuhkan karyawan. Jika jumlah perusahaan cukup untuk Bursa Kerja, maka akan diselenggarakan menggunakan konsep virtual. Kita masih nunggu info juga dari perusahaan-perusahaan itu. Kalau memungkinkan pun nanti dilakukannya online begitu? Ya, kira-kira begitu. Jadi masih karena situasinya jelas tidak memungkinkan. Suaryono menambahkan, untuk meringankan beban masyarakat atau pekerja yang terdampak COVID-19, pemerintah Kota Blitar telah menyalurkan bantuan COVID-19 selama 3 bulan. Selain itu, sebagian pekerja juga tercover dalam Kartu Prakerja. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita bergeser 9 Agustus 2020 jumlah kumulatif pasien konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar mencapai 57 orang. Silakan Ica. Sobat, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar terus bertambah. Sampai dengan 9 Agustus 2020, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 mencapai 57 orang. Didik Jumianto, Ketua Harian Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat melakukan rilis di Radio Mahardika FM mengatakan, terdapat 10 kasus baru tanggal 8 Agustus dan 1 kasus baru tanggal 9 Agustus 2020. 10 kasus baru ini terdiri dari 4 orang kontak erat pasien konfirmasi COVID-19 dari Kelurahan Tanjung Sari yang meninggal dunia 28 Juli lalu. Masing-masing berasal dari Kelurahan Sukorejo, Bendogerit, Kepanjen Kidul, dan Kepanjen Lor. 2 kasus baru yang merupakan kontak erat dengan pasien konfirmasi COVID-19 dari Kelurahan Sukorejo yang juga telah meninggal dunia. Sedangkan 4 sisanya merupakan pelaku perjalanan masing-masing berasal dari Kelurahan Karangtengah, Gedok, Bendogerit, dan Kepanjen Lor. Pelaku perjalanan ini diketahui positif COVID-19 setelah sebelumnya melakukan rapid test secara mandiri dan menunjukkan hasil reaktif COVID-19. 1 kasus lainnya pada tanggal
tanggal 9 Agustus 2020 merupakan seorang laki-laki asal Kelurahan Tanggung yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi COVID-19 dari Kelurahan Gedok. Didik menyebut sampai saat ini angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Blitar mencapai 38 orang, sementara yang masih menjalani perawatan di RSUD Mardiwaloyo sebanyak 9 orang, isolasi mandiri sebanyak 3 orang, isolasi di Gedung Kabupaten Blitar 1 orang, isolasi di Rumah Sakit Darurat 1 orang, dan kasus konfirmasi yang meninggal dunia sebanyak 5 orang. Ica Puspita, Mahardika FM. Sekarang ke Ersal FM Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. RSUD Kabupaten Nganjuk hanya merawat 8 pasien COVID-19. Silakan Agustin. Setelah sempat over, kini pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di RSUD Nganjuk mulai berkurang. Bahkan kemarin hanya ada 8 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut. Selebihnya, pasien yang bergejala ringan diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Dari data yang dihimpun, disebutkan 8 pasien yang dirawat di RSUD Nganjuk terdiri dari 1 pasien terkonfirmasi positif dan 7 pasien suspek. Ketua Tim Penanggulangan Corona RSUD Nganjuk, Dr. Maibudi Prasto SPP mengatakan, salah satu pasien positif yang dirawat saat ini mengalami gejala pneumonia dan kondisinya tidak memungkinkan kalau dirawat di rumah dan kondisinya baru stabil. Lebih jauh, Mai menjelaskan penurunan pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Nganjuk menyusul kebijakan isolasi mandiri bagi pasien yang kondisinya sedang dan ringan, termasuk pasien positif yang sedang cuci darah juga diminta untuk isolasi mandiri. Selama di rumah, menurut Mai, pasien COVID-19 dipantau oleh gugus tugas tingkat desa dan tim dari puskesmas. Dengan peraturan baru tersebut, banyaknya pasien di RSUD Nganjuk yang bisa pulang setelah menjalani isolasi mandiri menjalani isolasi selama 14 hari. Jika sebelumnya mereka harus menunggu hasil swab negatif, sekarang mereka bisa langsung pulang yang selanjutnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ajuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Studio. Kita ada peluang untuk bergabung bersama Iwan Siswoyo, LPPL Malawapati FM Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro uji coba adaptasi kebiasaan baru untuk tempat wisata. Silakan Iwan. Ya, sahabat, salah satu sektor yang cukup terdampak oleh COVID-19 adalah sektor wisata. Untuk persiapan pemulihan sektor wisata tersebut, Pemkab Bojonegoro, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, telah melaksanakan simulasi di antaranya pengecekan suhu bagi para pengunjung, penggunaan masker, serta penyediaan tempat cuci tangan sebelum masuk wahana. Para pengunjung pun dilarang untuk bergerombol. Ada beberapa tempat wisata yang sedang melaksanakan simulasi, di antaranya Agrowisata Ngringin Rejo, Kayangan Api, dan The Water Park. Dan ke depan akan disusul wisata yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro. PLT Kepala Disbudpar Bojonegoro Budianto berharap langkah ini dapat menginisiasi para pelaku wisata yang ada di Bojonegoro untuk mempersiapkan protokoler kesehatan di sektor wisata. Sementara update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Agustus 2020 jam 6 petang, tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 baru, dan ada 1 orang yang dinyatakan sembuh dari Kecamatan Temayang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, demikian juga sahabat untuk program Jatim News Today edisi hari ini, siaran khusus update COVID-19. Edisi hari Senin 10 Agustus 2020 Anda bisa ikuti siaran khusus update COVID-19 dalam program Jatim News Today setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Panji, mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.